Itu kan prediksi. Kalau ditanya detail dia kan nggak tahu juga. Iya. Berarti lahir saya dulu hari apa, tanggal apa, bulan apa, era apa, tahun berapa, dia juga bingung. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu Kantro. Rahayu Mas. Iki enten ada sedikit pertanyaan lagi. Salam dari Musafir Gimbal. Ini mau sedikit bertanya. Di luaran sana itu lagi apa ya? Lagi era tenar-tenarnya seorang praktisi paranormal, katanya itu bisa membaca jati diri seseorang dan apa ya, seperti orang belum dilahirkan tapi kok sudah bisa dibaca perjalanannya itu. Tolong pencerahannya Kang Tro. Oh, kalau itu kan melihat masa lalu toh Mas. Iya, Melihat masa lalu sebelum kelahiran sekarang gitu dan jati diri gitu. Kalau membicarakan soal jati diri Mas, sebenarnya jati diri seseorang itu hanya orang itu sendiri yang tahu. Itu orang lain tidak mungkin tahu. Makanya setiap spiritual pasti perjalanannya lain-lain. Dan cara menemukan jati dirinya juga lain-lain. Tidak mungkin sama. Walaupun tirakatnya sama, itu nanti hasilnya pasti beda. Hasilnya beda. Karena apa? Yang memiliki leluhur masing-masing kok. Leluhurnya kan tidak sama. Jadi masing-masing. Hanya orang itu sendiri yang tahu. Sama sebenarnya kayak perjalanan kita sebelum kita dilahirkan sekarang ini. Itu ya hanya dirinya sendiri yang tahu sejarah itu. Karena apa? Orang lain tuh kan tidak ada gennya dengan kita. Sedangkan itu kan ngikutnya dari gen ke gen. Dari leluhur ke leluhur. Dari nasab gitu. Iya, dari leluhur ke leluhur. Ada contoh. Kamu dulu ini. Kan itu prediksi. Benar. Ya kan? Terawangan toh. Cuma mengandai-ngandai gitu berarti ya? Iya kan? Itu kan prediksi. Kalau ditanya detail dia kan tidak tahu juga. Iya. Berarti lahir saya dulu hari apa, tanggal apa, bulan apa, era apa, tahun berapa, dia juga bingung. Dia cuma ini kamu dulu tahun ini, zaman ini kamu, zaman itu. Berarti kan hanya terawangan. Karena apa? Ya sebenarnya kita mengetahui sejarah itu loh, Mas. Sejarah perjalanan hidup itu dari perjalanan kok. Perjalanan hidup yang lalu itu kan diulang perjalanan hidup yang sekarang. Contoh, sampan ketemu saya, berarti dulu sampan ketemu saya. Pernah bertemu gitu. Iya. Dan perjalanan ini yang mempertemukan kita. Ya kan? Contoh, sampan ngelihat orang itu enggak ada yang srek gitu. Sekali ngelihat saya langsung srek. Nah itu kan batin yang menghubungkan. Kontak batin. Iya, apa sampan terawang gitu. Mana orang yang cocok dengan saya kan enggak. Iya. Enggak bisa. Nah, itulah fungsinya terkadang orang itu disuruh ke makam, ke tempat-tempat bersejarah. Itu kan untuk membangkitkan itu. Memori masa lalu itu. Dan jati diri ataupun kesejatian diri itu mas tidak bisa diomongkan ke orang lain. Apalagi ditebak. Oh, diomongkan aja enggak boleh. Karena apa sih boy nanti? Kalau tahu dia sombong paling. Saya itu turunannya, ini kan gitu. Yeah. Kamu itu siapa? Kan gitu. Dan sekarang malah marah gitu mas. Ya kan? Orang sudah tahu jati dirinya di saat tahu dipamerkan. Ya kalau saya nanggapi enak. Saya keturunannya raja ini ya saya tinggal enak aja loh. Hidup sampan enak atau belum?
Hidup sampean masih lontang-lantung ngaku Masih cucunya bangsat, raja kan gitu. Ya kalau sampean berani mengakui saya cucunya seorang dulunya seorang raja, berarti sampean harus apa ya, minimal lah mendekati kemakmuran sampean kan gitu. meniru lakunya gitu. Iyalah. Itu namanya kita belajar dari sejarah kan. Sejarah leluhur. Fungsi dari kita mengetahui jati diri itu sebenarnya itu kok. Fungsi kita mengetahui sejarah kita dulu itu sebenarnya itu kok. Untuk menjadi motivasi kehidupan kita sekarang. Tetapi malah disalahgunakan kalau sekarang. Ada kodam leluhur ini, kodam ini kan gitu. Pada takutnya di itu Mas. Iyalah. Akhirnya kan masuknya finansial. Pengisian kodam leluhur bermahar kan itu. Ya duit. Iya. Melihatkan masa lalu bermahar sekian kan gitu Mas. Membuka mata batin Ya. ketika gitu. Buka mata batin instan. Mie aja yang instan itu masih direbus. Direbus. Nggak bisa langsung dimakan kan gitu. Nah, sedangkan jati diri itu sendiri adalah mencari yang namanya nasab itu tadi. Dari sejarah wayang aja lah kita bisa lihat. Werkudara di saat bertapa itu terakhir ketemunya sehingga dia menemukan namanya Dewa Ruci itu kan cuma tahu sejarah leluhur sampai Sang Hyang Wenang itu. Sampai pokoknya gitu. Iya. Nah, berarti jati dirinya adalah nasab. Iya. Akhirnya kamu tahu kan, oh saya lahir dari sini, tinggalku di sini, budayaku ini, bahasaku ini kan gitu, tradisiku ini kan gitu. Itu kembali ke jati diri kan. Oh ajaran leluhurku berarti seperti ini kan gitu. Itu jati diri. Lah masa bisa terawang orang? Aneh dan lucu ya. Makanya dalam belajar spiritual itu kita kadang niat kita pengen lurus, terus kita mencari teken atau tongkat untuk menunjukkan jalan gitu. Agar jalan kita ada arahnya gitu. Ya tekennya ini yang bengkok ada. Kadang-kadang itu gini. Seperti teman-teman musafir yang di luaran sana itu kadang satu kurang yakin dan kurang rasa percaya dirinya itu. Kadang pada membingungkan gitu. Makanya sampai kalau ketemu orang jalan di luar ya Mas. Iya. 90% kalau kita tanya, Mas sampean tuh berjalan nyari apa? Pasti mencari diri saya yang sejati ya toh. Nyari jati Terus diri. jati diri kan. Kan enggak bisa jati diri itu dicari di jalan, Mas. Kalau puntung rokok banyak ya kan. Iya. Jati diri itu kan nyarinya malah ke dalam keluarga. Ke dalam keluarga. Cari nasabnya itu. Iya. Dari leluhur-leluhur. Werkudara itu aja meditasi kok ketemu. Dalam meditasi kan dia merenung masuk ke Minangkabau rasa sejati nih. Masuk ke dalam dirinya, berarti dia mencari oh mbahku iki. Berarti bapake mbahku iki. Sampai ketemu Sang Hyang Wenang. Nah, kita kalau keluar terus ke jalan nanyanya ke siapa? Oh, nanya di makam gini kan. Oh, ya. Akhirnya terus oh saya itu nama saya dulu ini kan gitu. Jujur Kang, saya perjalanan musafir itu juga kurang lebih dari tahun 2010, tapi ya belum menemukan yang apa yang dinamakan jati diri gitu. Jati diri itu enak Mas. Ibarat gini loh Mas. Sampean lahir di Jawa. Ibarat ya. Iya. Bae sampean Jawa, buyute sampean Jawa sampai Jawa semua. Berarti bahasa sampean kan Jawa. Jawa. Yang membuat raga sampean kan tanah Jawa. Iya. Tradisi sampean berarti Jawa. Nah, bahasa sampean Jawa. berarti sampean kan orang Jawa. Jawa. Itu nama jati diri. Nah kalau sampean orang Jawa ngakunya, terus bahasa sampean orang lain gimana? Iya. Kan kehilangan jati diri. Benar. Kedoktrin itu tadi ya kan. Iya toh. Terus sampean orang Jawa, tapi kok ajarannya nggak ikut Jawa. Nggak ikut Jawa. Malah meninggalkan Jawa. Malah meninggalkan. Berarti kan sampean juga lupa diri. Jadi orang asing gitu. Nah, jadi tamu di rumah sendiri. Ini bahaya, Man.
Akhirnya apa? Rumahnya kemalingan, nggak tahu. Rumah-rumahnya sendiri malah nggak tahu kalau kemalingan. Fungsi jati diri itu sebenarnya atau nasab itu Mas, motivasi hidup. Bagaimana di saat kita biasanya orang-orang yang mencari ini dalam keadaan terpuruk, Mas. Biasanya orang itu kalau diberi keadaan hidup yang terpuruk dia akan sadar. Itu namanya kebangkitan spiritual. Ingat jati diri. Iya. Akhirnya dari keterpurukannya itu dia jadi jalan ke sana, ke sini ya toh. Nyari orang, ini tanya. Itu namanya kebangkitan spiritual itu sebenarnya. Kembali menggali spirit yang ada dalam dirinya. Kan spiritual itu tidak hanya diri sendiri, tapi kan juga alam semesta. Luar ya dalam, dalam ya luar. Harus sinergi. Kalau rohani saja jasmaninya tidak diurus, nggak imbang. Ya melaku kewajibane anak bojo ra urus. Makanya orang-orang spiritual itu susah mendalami spiritualnya karena apa? Kehidupannya sendiri belum makmur. Di saat dia jalan spiritualnya, yang di rumah juga kebingungan. Nah, gitu. Tetapi di saat orang sebenarnya dalam kondisi yang sudah makmur terus melakukan spiritual itu lebih cepat. Karena apa? Fokus. Iya. Fokus. Makanya orang dulu kalau kamu ingin perjalanan, kamu harus meninggalkan bekal di rumah sehingga yang kamu tinggalkan ini tidak kekurangan di saat kamu mencari sebuah pencerahan kan. Itu nanti sini yo fokus, sini yo ndak ganggu kan. Sinkron kedua. Sinkron iya. Tapi kalau di sini ndak ditinggal apa-apa kita jalan. Ndak mungkin kita ndak mikir Mas. Pasti mikir. Kita di perjalanan bingung, yang di rumah makin bingung juga. Nah, itu sebenarnya makanya kalau pertanyaan sama apa ada orang bisa melihat sejarah kita yang dulu. Oh itu sejarah kita sendiri kok. Masa yang lihat orang lain? Kan harusnya munculnya dari diri sendiri. Yang tahu dirimu sendiri. Terus jati diri itu ya yang tahu diri sendiri. Dan jati diri itu tidak bisa diomongkan oleh orang. Orang yang sudah mengetahui jati dirinya itu disimpan, dijadikan motivasi, sehingga bagaimana caramu kamu bisa seperti leluhur. Kita itu apa ya, membenahi sejarah. Kalau leluhur kita bisa makmur, kenapa kita enggak? Kalau leluhur kita orang besar, kita harusnya bersikap selayaknya orang besar kan. Kita jangan sampai apa ya, ibarat malu-maluin aja. Lah orang jadi sadar dirinya di situ. Bukan kok jadi sombong-sombongan. Iya. Kalau dibicarakan sana sini akhirnya sombong, pasti sombong. Makanya kalau bagi saya itu enggak ada. Enggak bisa orang itu menerawang masa lalu orang atau ini enggak bisa. Enggak bisa. Itu kembali ke diri sendiri. Oh, di sejarah aja Werkudara itu bisa ketemu dirinya dan jati dirinya itu bukan diterawang kok, disuruh tirakat sendiri kok, iya toh? Menggali sendiri. Nah, suruh naik gunung Reksamuka, golek kayu gung susuh yang angin, masuk ke Samudra Minangkabau, apa diceritakan kan enggak? Nah itu sebenarnya saya menjawab ya ada ini apa ya, referensinya dari pelajaran leluhur juga, pitutur leluhur juga. Makanya jangan mudah percaya. Kalau kita mudah percaya itu Mas, nanti kita bisa tersugesti itu loh. Iya. Akhirnya larinya ke itu aja. Contoh lah, tak bukakan mata batinmu. Sekali kita melihat terus. Melihat terus. Iya. Terus bingung nutupnya. Sudah tertutup pengen dibuka, sudah terbuka. Bingung nutupnya. Kan ya lucu juga. Itulah bahayanya sugesti. Daripada kita larinya ke ranah yang negatif-negatif, kenapa tidak kita lari ke yang positif? Kita jadikan motivasi sehingga kita benar-benar menjadi spiritual yang cerdas, yang benar-benar memiliki pencerahan, bukan hanya pintar, tapi paham.
Di saat kita paham, kita akan bisa memberi pencerahan kepada yang lainnya. Tetapi kalau kita cuma pinter, roto-roto mas, melayu nih finansial, Iya. minteri sana sini. Nah di situ jawaban dari panjenengan. Jadi kalau ada kurang lebihnya ataupun ada yang tersinggung dari video saya ini, saya tidak maksud menyinggung. Ini hanya jawaban sesuai dengan pengetahuan saya. Tidak ada, itu hak-hak masing-masing lah. Sampai mau seperti itu ya monggo. Tetapi di sini saya hanya memberi edukasi atau kepada teman-teman agar kita apa yang sebenarnya kita tuju dari spiritual kita itu benar-benar kita bisa rasakan manfaatnya dalam perjalanan hidup kita. Seperti itu aja kalau dari saya. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton channel ini. Apabila video ini bagus untuk pencerahan, dibantu share, like, dan subscribe-nya. Dari saya terima kasih mas. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Siap Kang Pro, terima kasih. Salam Rahayu. Rahayu, Rahayu, Rahayu.